Di beberapa ayat dalam Al-Quran ada beberapa kalimat tentang zalim. Di antaranya Quran surat Ali Imran ayat 192, Al-Furqan ayat 37 dan sebagainya. Apa definisi dan kategori zalim itu? Siapakah yang dimaksud orang yang zalim itu? Bagaimana kita menghindari sikap atau sifat zalim itu, Ustaz? Zalim itu lawannya adil. Ya. Adil itu wada'u syai'in fi mahalih. Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, itu adil. Maka orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya zalim. Maka orang musyrik itu dikatakan oleh Allah, ya, orang musyrik itu orang yang berbuat zalim yang besar. Ya. Karena orang musyrik itu menghambakan diri kepada selain Allah atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, kan tidak pada tempatnya. Allah disekutukan. Karena semua yang ada ini makhluk selain Allah itu semua makhluk. Nah, lalu Allah disekutukan dengan makhluknya, itu kan zalim itu. Dia tidak pada tempatnya menempatkan sesuatu. Allah disejajarkan dengan makhluk. Maka orang musyrik itu suatu kezaliman yang besar. Ini zalim. Orang berdagang mengurangi timbangan untuk orang membeli, itu ya zalim, menzalimi orang lain. Ya, menzalimi orang lain. Mestinya beli gula misalnya atau beras 1 kilo, ternyata hanya 1 kilo kurang 1 on, kurang 2 on. Zalim itu perbuatan tidak pada tempatnya. Mestinya kalau 1 kilo diukur 1 kilo betul, kalau kurang berarti zalim. Jadi membuat sesuatu yang merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, itu menzalimi dirinya sendiri. Bukan zalim, banyak hanya zalim. Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka kepada semua bentuk kezaliman, itu tidak suka. Maka jangan berbuat zalim. Jangan menganiaya dirimu sendiri atau menganiaya orang lain, atau jangan menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, ini satu kezaliman. Coba itu dibaca orang musyrik itu ya. Itu suatu kezaliman yang besar itu. Surat Luqman surat ke-31 ayat 13. Ya. Surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Yo. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, gitu. Jadi berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan apa saja atau siapa saja, itu suatu kezaliman yang besar. Maka jangan kamu berbuat zalim. Ya. Berbuat zalim. Allah itu mestinya, memang Allah itu ya pencipta segala yang ada. Segala yang ada ini tidak mungkin ada kalau tidak diciptakan oleh Allah. Lah orang musyrik itu mempersekutukan Allah dengan makhluknya, menyamakan. Masa makhluk diciptakan dengan penciptanya? Maka perbuatan semacam itu dikatakan oleh Allah suatu kezaliman yang besar. Ya. Karena itu kezaliman yang besar, maka orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosanya. Oleh Allah tidak diampuni dosanya. Dan Allah paling murka kalau disekutukan dengan yang lain. Maka Allah mau berkenan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik tadi. Hanya dosa syiriklah Allah tidak mengampuni. Dosa yang selainnya syirik diampuni oleh Allah pada siapa yang dikehendaki. Mengapa dosa syirik Allah tidak mau mengampuni? Ini suatu kezaliman yang besar. Ya.
Dan Allah paling murka kalau disekutukan. Allah disekutukan itu paling murka, tidak suka. Nah, itulah antara yang kedoliman itu. Satu ayat lagi coba, surat An-Nisa itu 116. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, gila. Jadi yang mensekutukan Allah, berbuat syirik itu sesat yang sejauh-jauhnya. Allah tidak mengampuni dosanya. Ya, termasuk itu saudara-saudara kita yang dulu nguri-uri jimat, selama itu tuh dia berbuat kezaliman yang besar. Percaya niu jimat ini akan mendatangkan rezeki, rezekinya akan lancar, akan menjaga keselamatan, keamanan. Padahal itu semua itu hak mutlak dari Allah. Rezeki itu hanya Allah yang memberinya. Wallahu khairur raziqin. Ya. Lalu ada benda yang mendatangkan rezeki. Nah, menyekutukan Allah dengan benda tadi, apa itu keris, apa-apa dan sebagainya. Nah, itu kezaliman yang besar. Ya. Kalau itu dibawa sampai mati, oh sudah rusak semua amalnya. Kalau itu dilakukan karena tidak tahu, lah setelah tahu bertobat, jimat-jimatnya diserahkan semua itu karena bertobat. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Karena dosa yang diampuni oleh Allah itu dosa perbuatan jahil. Berbuat dosa karena jahil. Jadi ingat lagi surat An-Nisa 100 ayat 17 itu. Jadi berbuat selama ini nguri-uri jimat yang dianggap keramat, bisa mendatangkan kekuatan-kekuatan apa saja, apa termasuk rezeki atau keamanan atau menyembuhkan penyakit atau dan sebagainya. Selama ini karena tidak tahu, dihapusi oleh dukun-dukun tukang jual jimat itu. Ya. Nah, setelah tahu ngaji harus sadar, enggak bertobat. Nah, karena dulu berbuat dosa tidak tahu, setelah tahu dia bertobat, nah, dosanya diampuni. Andai kata tidak mau ngaji, kapan mau tahu? Maka akan dipelihara terus sampai mati. Dibaca. Surat An-Nisa surat keempat ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Siapa? Orang melakukan kejahatan karena kejahilan. Jadi melakukan perbuatan dosa karena bodoh, tidak tahu. Setelah tahu, segera bertobat dengan segera, tidak ditunda-tunda. Tahu bahwa jimat-jimat yang biara yang diyakini mendatangkan rezeki, mendatangkan keselamatan, mendatangkan berkah dan sebagainya itu ternyata itu bohong, ya, itu dosa, itu syirik, dosa besar. Begitu tahu langsung bertobat, mengakhiri keyakinan semacam itu. Mohon ampun kepada Allah, lah itu dosanya diterima tobatnya dengan segera. Kalau sudah tahu tidak segera, ditunda-tunda, nah itu berarti menyengaja. Dosa yang diperbuat karena sengaja tidak diterima tobatnya, tidak diterima. Kalau sengaja tahu nekat itu berarti kan penentangan. Kalau yang tidak tahu berbuat dosa karena kebodohannya,
Nah, karena dulu tak tahu, setelah tahu tertobat, lah itu diterima tobatnya.